Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kita bisa terus maju, tapi nggak bikin planet kita ini bangkrut? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas soal pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Intinya, gimana caranya biar kebutuhan kita sekarang terpenuhi, tapi generasi mendatang juga tetap kebagian. Oke, ini dia peta jalan kita. Pertama, kita bahas dulu kenapa sih keberlanjutan ini penting banget. Terus, kita lihat penerapannya di hutan, pertanian, tambang, sampai laut dan pariwisata. Dan terakhir, kita intip apa untungnya kalau semua ini bisa seimbang. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita coba pahami dulu akar masalahnya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang paling krusial. Gimana caranya kita bisa memenuhi semua kebutuhan kita hari ini tanpa, katakanlah, merampok masa depan? Karena, ya jujur aja, semua yang kita pakai, semua yang kita andalkan, kan asalnya dari bumi. Coba deh kita bayangin, mulai dari makanan di meja, rumah tempat kita tinggal, sekolah, sampai jalan yang kita lewati setiap hari, semuanya itu butuh sumber daya alam. Kalau sumber dayanya habis, ya bisa-bisa roda kehidupan kita berhenti berputar. Dari sinilah muncul satu solusi penting. Solusinya adalah pengelolaan berkelanjutan. Apa sih itu? Gampangnya gini, ini adalah prinsip di mana kita boleh kok pakai sumber daya yang ada sekarang, tapi kita juga harus memastikan sumber daya itu tetap ada untuk anak cucu kita nanti. Jadi ini bukan soal berhenti berkembang ya, tapi soal jadi lebih bijak dan lebih cerdas dalam langkah maju. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Kita bakal lihat gimana konsep ini diterapkan di dua sektor yang super vital, hutan dan pertanian. Nah, untuk menjaga hutan, ternyata nggak sesederhana bilang stop tebang pohon. Ini tuh kayak seni menyeimbangkan. Di satu sisi ada kebutuhan ekonomi, di sisi lain ada kesehatan ekologinya. Jadi harus ada kebijakan yang pas, pendekatan yang melihat dari banyak sudut, dan yang paling penting ada siklus yang terus berputar. Cek data, bikin rencana, pantau, lalu ulang lagi. Harus cermat banget. Oke, sekarang soal perut. Gimana cara kita menambah produksi pangan? Ada dua jurusan utama nih. Pertama, intensifikasi. Ini kayak kita mengupgrade lahan yang sudah ada, pakai bibit lebih bagus, pupuk lebih efektif, jadi hasilnya lebih banyak dari lahan yang sama. Jurusan kedua itu ekstensifikasi, artinya kita buka lahan baru. Nah, keberlanjutan itu jadi kompas kita buat nentuin jalan mana yang paling bijak dan gak merusak. Jadi, kunci pertanian berkelanjutan itu adalah, pertama, kita harus jaga keragaman genetiknya. Kedua, dukung siklus biologis alaminya. Ketiga, dan ini penting banget, jangan sampai aktivitas pertanian kita malah bikin polusi. Dan terakhir, kita harus merawat tanahnya, bukan cuma mengeruk hasilnya, biar kesuburannya awet untuk jangka panjang. Oke, dari ladang dan hutan, sekarang kita pindah ke mesin ekonomi yang lebih besar, pertambangan dan industri. Kalau kita bicara soal tambang yang berkelanjutan, ada 3 pilar utama yang nggak bisa dipisahkan dan porsinya harus seimbang. Pertama, analisis ekonomi dan kesehatan. Jadi harus dihitung betul untung ruginya, bukan cuma soal uang. Kedua, partisipasi semua pihak, terutama masyarakat lokal. Suara mereka harus didengar. Dan ketiga, harus ada dukungan teknis dan finansial. Mirip dengan pertambangan, industri berkelanjutan juga punya 3 prinsip inti. 1. Sumber daya alam yang dipakai harus dengan cara yang bijak. 2. Kualitas hidup masyarakat di sekitarnya harus terjamin. Dan 3. Kesehatan ekosistem alaminya juga harus dijaga. Tiga-tiganya ini harga mati, nggak bisa ditawar. Tapi ada tapinya, terutama buat negara-negara berkembang. Seringkali ada 2 tantangan besar. Pertama, sumber dayanya ada, tapi pemanfaatannya belum optimal. Masih banyak yang terbuang. Kedua, kadang dukungan dari pemerintah untuk kebijakan yang pro keberlanjutan itu masih kurang kuat. Jadi ini semacam PR besar yang harus dikerjakan bareng-bareng. Oke, kita bergeser dari daratan, sekarang saatnya kita menyelam ke bagian 4, menjaga laut dan pariwisata. Kita bakal lihat gimana kita mengelola kekayaan ekonomi biru kita. Gimana caranya biar ikan di laut nggak habis? Ada resepnya nih, 4 langkah jitu. Langkah pertama, lindungi yang kecil-kecil. Pakai jaring yang ukurannya pas. Langkah kedua, atur kuota, jadi ada batasan. Langkah ketiga, kalau lagi musim kawin, ya liburkan dulu penangkapannya. Dan langkah keempat, area kamar bersalin dan taman kanak-kanak para ikan ini harus benar-benar dilindungi. Nah, sekarang soal pariwisata. Kalau dikelola dengan benar, manfaatnya luar biasa.
Bukan cuma bikin turis senang, tapi juga menjaga keseimbangan lingkungan dan budaya. Kesadaran lingkungan masyarakat lokal juga jadi meningkat. Terus, jelas, nama pendapatan negara, buka lapangan kerja, dan ujung-ujungnya pemasukan pajak daerah juga naik. Ini efek domino yang positif banget. Oke, kita udah lihat contohnya di berbagai sektor. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Apa sih hadiah utamanya kalau kita berhasil melakukan ini semua? Dan inilah dia tujuan akhirnya. Manfaat terbesarnya adalah kita bisa mencapai sebuah keseimbangan yang harmonis. Bayangkan, ekonomi kita bisa maju pesat, masyarakatnya hidup adil dan sejahtera, dan di saat yang bersamaan, lingkungan kita tetap sehat. Jadi, ini bukan soal milih ekonomi atau lingkungan. Ini tentang gimana caranya kita bisa dapat keduanya. Pada akhirnya, semua kembali ke kita. Prinsipnya sudah ada, jalannya sudah jelas. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang akan dipilih oleh generasi kita untuk dilestarikan? Masa depan seperti apa yang ingin kita wariskan? Pilihan itu ada di tangan kita semua.